Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa sangat lelah dengan dirimu sendiri? Pernahkah kamu menangis di malam hari? Merasa hina karena dosa yang kamu lakukan? Kamu berkata pada dirimu sendiri, "Cukup, aku nggak mau ulangi lagi." Tapi entah bagaimana, beberapa hari kemudian, kamu terjatuh pada dosa yang sama. Kamu menyesal, kamu sholat, kamu minta ampun. Namun tak lama kemudian, godaan itu datang lagi, dan kamu terjatuh lagi. Lalu kamu bertanya pada dirimu sendiri, dengan air mata yang mulai kering, apakah aku ini munafik? Kenapa aku terus mengulang dosa yang sama? Bukankah tobat harusnya membuatku berubah? Pertanyaan itu menyesakkan hati, bukan? Karena jauh di lubuk hati, kita ingin jadi orang baik. Tapi kadang, nafsu dan kelemahan diri terasa lebih kuat dari niat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang sangat penting ini, aku ingin mengajak kamu yang sedang mendengarkan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena dengan satu klik kecil darimu, kamu telah ikut menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan renungan Islam ke lebih banyak orang. Dan siapa tahu, dari amal kecil itu, Allah berkenan memberikan pahala yang terus mengalir. Sekarang, duduklah dengan tenang, ambil napas perlahan, dan mari kita renungkan bersama. Apakah dosa yang berulang itu benar tanda kemunafikan atau justru tanda bahwa Allah masih belum melepaskanmu dari kasih sayangnya? Sahabatku, manusia bukanlah malaikat. Allah menciptakan malaikat tanpa hawa nafsu, mereka tidak pernah berbuat dosa. Namun manusia diciptakan dengan dua sisi, nafsu dan akal, cahaya dan kegelapan, iman dan syahwat. Karena itulah manusia bisa naik derajatnya lebih tinggi dari malaikat atau jatuh lebih rendah dari setan. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis ini luar biasa. Rasulullah tidak mengatakan sebagian anak Adam berbuat dosa, tapi setiap anak Adam. Artinya, tidak ada manusia di bumi ini yang tanpa dosa. Bahkan, Nabi Adam sendiri pernah tergelincir karena bujukan iblis. Tapi beliau segera bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Dari kisah itu kita belajar, Allah tidak menilai manusia dari seberapa sering mereka jatuh, tapi dari seberapa cepat mereka kembali kepadanya setelah jatuh. Allah tahu kita lemah. Allah tahu kita mudah lupa. Karena itu, Dia membuka pintu taubat selebar-lebarnya tanpa batas jumlah. Kalau Allah hanya menerima taubat sekali seumur hidup, mungkin tidak ada satupun dari kita yang selamat. Tapi Allah bukan seperti manusia. Dia tidak bosan memberi ampun, meskipun kita sering bosan meminta. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari." Padahal Rasulullah maksum, terjaga dari dosa. Lalu bagaimana dengan kita, manusia biasa, yang setiap hari terjatuh dalam dosa besar dan kecil? Kalau Nabi saja beristighfar puluhan kali, maka kita yang berdosa ratusan kali tentu lebih pantas untuk tidak berhenti meminta ampun. Perbedaan antara orang munafik dan orang yang bertaubat. Sahabatku, kata munafik sering membuat hati kita gentar. Karena dalam Al-Quran, orang munafik dijanjikan azab paling berat di neraka. Bahkan lebih dalam dari orang kafir. Namun sebelum kamu menuduh dirimu sendiri sebagai munafik, pahamilah dulu siapa sebenarnya orang munafik itu. Orang munafik adalah orang yang berpura-pura beriman, tapi hatinya menolak Allah. Mereka sholat hanya untuk dilihat manusia. Mereka berzikir tanpa rasa. Mereka melakukan kebaikan bukan karena cinta Allah, tapi karena ingin dipuji. Mereka berbuat dosa dan tidak merasa bersalah. Mereka menertawakan ayat Allah. Mereka bangga dengan kemaksiatan. Itulah kemunafikan yang sesungguhnya. Sedangkan engkau yang menangis setiap kali teringat dosamu, yang merasa sesak di dada ketika mengingat betapa sering engkau lalai, yang menyesal dan berdoa di malam hari agar Allah mengampuni, itu bukan tanda kemunafikan. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Penyesalan adalah tanda kehidupan iman. Karena orang yang imannya mati tidak lagi merasa bersalah. Rasulullah bersabda, rasa menyesal adalah inti dari taubat. Jadi selama kamu masih merasa menyesal, selama hatimu masih bergetar saat mendengar nama Allah, maka jangan sebut dirimu munafik. Kamu hanya manusia yang sedang berjuang melawan nafsu dan dosa. Lihatlah, bahkan di zaman Nabi,
Ada seorang sahabat yang dikenal suka minum khamr. Setiap kali dia minum, Rasulullah memerintahkan agar ia dicambuk sebagai hukuman. Namun setelah itu, sahabat-sahabat lain mencelanya. Rasulullah pun menegur mereka dan berkata, "Jangan kalian cela dia, demi Allah, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Subhanallah, meski ia jatuh berulang kali dalam dosa besar, Rasulullah masih melihat cinta kepada Allah di dalam hatinya. Dosa berulang tidak serta-merta menghapus cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Selama hati masih menyesal, berarti Allah masih menaruh cahaya di dalamnya. Selama hati masih bergetar saat mendengar ayat-ayatnya, berarti Allah belum berpaling. Sahabatku, setan itu licik. Dia tidak hanya menggoda manusia untuk berbuat dosa, tapi juga membuat manusia putus asa setelah berdosa. Ketika engkau bertaubat, setan akan berbisik, "Percuma, kamu pasti dosa lagi." Ketika engkau beristighfar, dia berkata, "Allah sudah bosan mendengar taubatmu." Ketika engkau ingin salat malam, dia berkata, "Kamu munafik, pura-pura saleh." Dan celakanya, banyak orang percaya pada bisikan itu. Padahal, itu adalah tipu daya terbesar setan. Dia ingin kamu berhenti mendekat kepada Allah. Sebab setan tahu, selama kamu masih beristighfar, kamu masih selamat. Allah berfirman dalam surah As-Zumar ayat 53, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Perhatikan ayat ini, Allah tidak berkata, "Wahai orang berdosa," tapi dengan lembut berkata, "Wahai hamba-hambaku." Artinya, meskipun kita bergelimang dosa, Allah tidak pernah mencabut status kita sebagai hambanya. Kita masih bagian dari kasih sayangnya, masih punya kesempatan untuk pulang. Jadi, jangan pernah berhenti bertaubat, walau 1000 kali gagal. Karena yang Allah nilai bukan berapa kali engkau jatuh, tapi berapa kali engkau kembali. Tobat yang berulang bukan berarti tobat yang sia-sia. Namun, agar tobatmu semakin kuat, ada langkah-langkah yang perlu kamu jaga. Jauhi sumber dosa. Allah berfirman, "Janganlah kalian mendekati zina." Artinya, jangan dekati apapun yang bisa menjerumuskan. Jika dosa itu datang lewat pandangan, jagalah mata. Jika datang lewat pertemanan, perbanyaklah menjauh. Ganti kebiasaan lama dengan yang baru. Kosongkan waktu dari maksiat, isi dengan amal. Orang yang berhenti maksiat tanpa mengganti kebiasaannya dengan ibadah akan mudah jatuh lagi. Cari lingkungan yang baik. Hati manusia itu lembut, mudah terpengaruh. Bergaulah dengan orang saleh, karena mereka bisa jadi sebab Allah menguatkan hatimu. Perbanyak doa. Jangan pernah malu meminta kepada Allah, karena mungkin bukan dosamu yang besar, tapi doamu yang kurang lama. Waktu sepertiga malam adalah waktu ketika Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah di antara hambaku yang memohon ampun, maka akan aku ampuni?" Disitulah tempat terbaik untuk menangis dan mengadu. Sahabatku, dengarkan ini baik-baik. Bukan munafik yang menangis karena dosa, tapi hamba yang dicintai Allah. Selama air matamu masih jatuh karena menyesal, selama hatimu masih bergetar karena takut kepada Allah, maka engkau bukan munafik. Munafik tidak peduli dosa, tapi engkau yang terus berjuang meski sering gagal adalah hamba yang sedang diuji ketulusan cintanya kepada Allah. Jangan pernah berhenti bertaubat, karena Allah tidak pernah berhenti menerima taubatmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri selama engkau masih berjuang. Allah masih menunggumu untuk pulang.